Selamat siang Sobat Jurno, bersama saya Rafida Maulida akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini. Di antaranya berkeliling di Kota Tua, sekaligus mencicipi kuliner khas Betawi sebagai referensi akhir pekan Anda. Berikut liputannya. Halo Sobat Jurno, ingin berlibur dengan suasana yang berbeda? Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengelilingi wisata Kota Tua yang ada di Jakarta. So, tunggu apa lagi? Yuk! Kota Tua Jakarta, atau yang juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama, adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta, Indonesia. Wilayah ini dijuluki sebagai Permata Asia dan Ratu Timur pada abad ke-16 oleh pelayan Eropa. Di kawasan ini terdapat beragam bangunan tua yang masing-masing memiliki sejarah, serta dapat memberi edukasi bagi setiap pengunjungnya. Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta yang terletak di Jalan Fathahillah, Jakarta Barat dan memiliki luas lebih dari 1.300 meter persegi. Bangunan ini dulunya merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John Van Horn. Museum Bank Indonesia menyajikan informasi peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa yang dimulai sejak sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara hingga terbentuknya Bank Indonesia. Bangunan museum ini telah dijadikan cagar budaya yang dilindungi dan memberi edukasi bagi masyarakat. Museum Wayang mulanya merupakan gereja yang didirikan kelompok kolonial Belanda VOC pada tahun 1640. Museum Wayang menjadi salah satu museum yang populer di Jakarta. Segala sesuatu tentang wayang, mulai dari histori, jenis, hingga edukasinya, semua ada di sini. Magic Art 3 Dimensi Museum merupakan salah satu destinasi terbaik di tempat wisata Kota Tua Jakarta. Hal ini karena Museum 3 Dimensi menampilkan berbagai lukisan dan seni 3 dimensi yang memberi pengalaman baru bagi pengunjung. Dan yang terakhir, Toko Merah Kota Tua. Bangunan berwarna merah ini seringkali dijadikan tempat untuk berfoto-foto karena memiliki warna yang mencolok dibandingkan warna bangunan lainnya. Bangunan ini memberi kesan historikal yang menarik setiap pengunjung untuk mengabadikan foto di depan toko merah ini. Setelah berkeliling Kota Tua, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat Museum Wayang. Yuk, ikutin keseruannya. Di Jakarta ada begitu banyak museum. Salah satu yang paling populer ialah Museum Wayang Jakarta. Museum Wayang Jakarta berlokasi di kawasan wisata Kota Tua, tepatnya berada di Jalan Pintu Besar Utara, nomor 27, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pada awalnya, Museum Wayang merupakan bangunan gereja lama Belanda yang digunakan oleh De Oud-Hollandse Kerk dan dibangun pertama kali pada tahun 1640. Kemudian, pada tahun 1732 sempat diperbaiki dan bergantilah namanya menjadi The New Hollandse Kerk atau Gereja Baru Belanda. Bangunan ini bertahan hingga tahun 1808, kemudian hancur akibat gempa bumi yang terjadi pada tahun yang sama. Di lokasi bekas reruntuhan itulah dibangun sebuah gedung yang kini disebut sebagai Gedung Museum Wayang, dan kemudian diresmikan pemakaiannya dan pembentukannya seperti museum pada tanggal 13 Agustus 1975. Di Museum Wayang, pengunjung bisa melihat berbagai macam jenis wayang, baik jenis wayang Indonesia dan berbagai macam koleksi wayang dan boneka dari mancanegara. Nah, seru kan perjalanan tadi sambil menambah ilmu wayang di Indonesia. Sekarang rekan saya akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner yang ada di Kota Tua. Belum afdol rasanya jika tidak mencicipi salah satu kuliner yang ada di Kota Tua, yaitu kerak telur. Bagaimana proses pembuatannya? Yuk intip! Kerak telur atau omelet khas Betawi adalah makanan asli daerah Jakarta yang bisa Anda temukan di sekitar Kota Tua, Jakarta Barat. Menurut sejarah, kerak telur sudah ada dari zaman kolonial Belanda dan diciptakan oleh masyarakat Betawi secara tidak sengaja pada tahun 1970-an. Proses pembuatannya cukup mudah. Pertama, kocok telur ayam atau bebek,
Masukkan udang kering, bawang goreng, kelapa sangrai, serta bumbu yang dihaluskan lainnya, lalu diaduk rata. Kedua, panaskan wajan dadar anti lengket, tuang setengah bagian ketan, ratakan di permukaan wajan, masak hingga setengah matang. Terakhir, tuang setengah bagian telur kocok berbumbu, ratakan di seluruh permukaan sambil ditekan-tekan. Setelah bagian bawahnya matang, dapat dibalik agar matang merata. Seporsi kerak telur bisa Anda dapatkan hanya dengan Rp25.000 untuk telur ayam dan Rp30.000 untuk telur bebek. Tertarik untuk mencobanya? Selanjutnya ada fakta-fakta menarik dari klub sepak bola Indonesia soal public figure yang mengakuisisi klub sepak bola. Berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap memakai masker dan menaati protokol kesehatan. Sampai jumpa. Di urutan pertama ada YouTuber Atta Halilintar bersama pengusaha Putra Siregar yang mengakuisisi klub Liga 2 PSG Pati. Dalam sebuah jumpa pers, Atta dan Putra Siregar kompak untuk tidak menyebutkan total biaya mengakuisisi klub PSG Pati. Di nomor 2 ada Crazy Rich asal Malang yang membeli saham klub kebanggaan kotanya. Siapa lagi kalau bukan Gilang Widya Permana atau yang biasa dikenal dengan Mas Gilang Juragan 99. Mas Gilang yang sedari awal mencintai Arema mempunyai ambisi untuk mengakhiri dualisme antara Arema Isel dan Arema IPL. Selanjutnya ada Prilly Latukonsina. Prilly membeli 10% saham dari Persikota Kota Tangerang. Di dalam jumpa pers, Prilly juga enggan menyebutkan total investasinya. Prilly bahkan juga janji bakal mengawal terus perkembangan Persikota sampai berprestasi. Posisi 4, Kaisang Pangarep. Kaisang membeli 40% saham PT Persis Solo Seastu. Masuk ke dalam jajaran Persis Solo, Kaisang mempunyai tujuan untuk Persis Solo, yaitu membuat manajemen yang lebih rapi, mengembangkan talenta asli Solo dan membawa Persis ke Liga 1. Di urutan terakhir ada artis yang memiliki julukan Sultan Andara, Raffi Ahmad. Klub Liga 2 Cilegon FC menjadi klub yang dipilih Raffi untuk diakuisisi. Cilegon FC adalah klub yang bermarkas di Cilegon, Banten. Tidak sendiri, Raffi juga mengajak teman Crazy Rich-nya, Rudy Salim, untuk mengelola klub Cilegon FC.